jumpa lagi dengan saya Kak Hartin. Nah, kali ini kakak akan membahas materi lanjutan trigonometri. Kemarin sudah kakak bahas tentang identitas trigonometri ya, persamaan trigonometri juga. Bisa kalian cek di channel kakak ya. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang trigonometri sudut berelasi. Nah, trigonometri sudut berelasi. Nah, sudut berelasi itu apa sih? Sudut berelasi itu artinya sudut yang ada hubungannya. Relasi itu kan hubungan kan ya. Nah, sebelumnya kakak ingatkan kembali tentang sudut istimewa di kuadran 1 ya. Sudut istimewa di kuadran 1 itu kan range-nya antara 0 sampai 90 derajat ya kan. Nah, ini wajib kalian hafalkan. Nah, kenapa Kak? Nah, dari kuadran 1 ini setelah kalian hafalkan nanti untuk mengerjakan besarnya sudut di kuadran 2, kuadran 3 sama kuadran 4 itu kalian hanya perlu menggunakan rumus ini ya. Karena ada hubungannya, ada relasinya. Nah, itu kenapa di subbab kali ini kita bahas atau kita kasih judul tentang trigonometri sudut berelasi, yaitu sudut yang saling berhubungan gitu ya. Nah, untuk ini sudah kalian pelajari di subbab sebelumnya. Kakak ingatkan kembali, nilai dari sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2 sampai sin 30. Nah, ini dia dikatakan sebagai kuadran 1. Nah, kalau dalam satu lingkaran penuh itu dia dibagi menjadi 4 buah kuadran ya. Nah, 4 buah kuadran, jadi ini sudah kakak buatkan sumbunya ya, sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Nah, kalau dalam trigonometri sudut berelasi ini kita bagi dulu menjadi 4 bagian ya. Nah, bagian yang pertama ini kita katakan sebagai kuadran 1. Nah, ini kita anggap sebagai KW, kuadran 1. Nah, kemudian ini namanya kuadran 2. Ini kuadran 3. Nah, ini kuadran 4. Itu ya. Nah, kalau misalkan dalam satu lingkaran penuh itu kan totalnya kan 360 derajat ya kan. Kalau misalkan kita bagi 4, maka nilai satu kuadran ini adalah 90 ya. Berarti untuk kuadran 1 ini range-nya itu antara 0 sampai 90. Kemudian di kuadran 2 itu 90 sampai 180. Terus ini aja ya, ini 180. Nah, sedangkan yang di bawah sini itu 270, kemudian kembali lagi 360. Nah, jadi 360 itu dia berhimpit sama 0. Jadi ketika ada lingkaran dia sudah muter sebesar 360 derajat, muter 360 derajat, itu artinya dia kembali ke titik semula. Itu ya. Ini 180 dari sini. Kita aja. Nah, gini. Nah, kemudian untuk di kuadran 1 ya, nilai sinus sama kosinus. Jadi yang paling penting ini kita bahas di sini tentang sin, kos sama tangen ya. Nah, sebenarnya ada sekan sama kosekan juga. Cuma itu kan sebagai nanti kita pahami setelah sin, kos sama tangen karena ada relasinya juga. Karena kan untuk sin itu kan kebalikannya kan kosekan. Sedangkan cos itu kebalikannya sekan. Jadi nanti sekan sama kosekan itu mengacu sama sin sama cos gitu ya. Nah, untuk di kuadran 1 nilai sin, cos sama tangen ini semuanya positif. Jadi semuanya di sini positif ya. Yang positif itu semua di kuadran 1 itu semua positif. Sedangkan kalau di kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Tentunya yang positif itu selain sin adalah kebalikannya sin ya. Nah, kemudian kalau di kuadran 3 yang positif itu adalah cos. Cos sama kebalikannya cos. Sedangkan di kuadran 4 itu tangen. Nah, tangen sama kebalikannya tangen. Nah, cara menghafalkannya gimana, Kak? Semua sin, salah ya, kebalik ya. Kebalik ya adik-adik ya, ini tangan ya. Tangan positif, kalau yang ini yang sin. Nah, semua sin
ngekos. Apaan sih nih? Sepertinya kakak lagi nggak fokus. Ini kos. Kos yang positif. Nah, jadi cara ngapalinnya itu semua Sinta ngekos. Jadi semua yang namanya Sinta itu ngekos. Jadi biar nggak kebalik. Jadi ketika kalau misalkan kita punya kata-kata seperti ini kan, ketika tadi kebalik kita akan sadar, oh nggak pas gitu ya. Semua Sinta ngekos. Jadi di kuadran 1 nilai sin, kos sama tangan itu semua positif. Sedangkan di kuadran 2 yang positif adalah sin, di kuadran 3 itu tangan, di kuadran 4 adalah kos. Nah, ini maksudnya di sini apa gitu ya. Kalau di kuadran 1 ketika kita ditanyakan berapakah nilai dari sudut 30, itu kan udah ada jawabannya yang kita hafal ya, setengah. Tapi kalau misalkan ditanyakan berapakah nilai dari sin 150, nah loh kan kita nggak hafal ya. Jadi di kuadran 2 sama 3, 4 ini kita nggak hafal. Cara mencarinya gimana? Cara mencari sin 150 berapa, kos 210 berapa, tangan 330 berapa. Nah, cara mencarinya yaitu dengan menggunakan rumus ini. Nah, di kuadran 1 ini nanti kita menemukan satu rumus di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 ini kan di sini alfa ya. Nah, di kuadran 1 itu kan nilainya antara 0 sampai 90. Berarti di sini ada satu rumus ya, satu rumus di sebelah kiri 90. Ini kita kenakan rumus 90 min alfa. Sedangkan di kuadran 2 ini ada dua rumus juga, yaitu 90 plus alfa sama 180 min alfa. 90 plus alfa sama 180 min alfa. Ini ada dua rumus di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 3 berarti sama juga, ada 3 rumus ya. Rumus yang pertama yaitu 90 lebih ya, berarti 180 plus alfa. Kalau ini 270 min alfa. Nah, sebelah kanannya 270 berarti ada rumus 270 plus alfa. Nah, di sini sebelum 360 ya, berarti ada rumus 360 min alfa. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Nah, ini jadi rumusnya. Nah, ini ya. Ini kalian catat di buku sebagus mungkin supaya kalian enak belajarnya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, hubungannya apa ini rumus-rumus ini? Nanti rumus-rumus ini nanti akan kita gunakan untuk mencari contoh ya. Misalkan contoh. Nah, tentukan nilai dari contoh 1. Tentukan nilai dari cos 150. Misalkan seperti ini. Ya, cos 150. Langkah pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencari sudut yang ada di kuadran 2, 3 sama 4. Langkah-langkahnya ya kakak tulis di sini ya. Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan posisi kuadrannya. Posisi kuadran. Nah, maksudnya apa? Tentukan posisi kuadran ini artinya tentukan dia ada di kuadran berapa? Kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Nah, kemudian yang kedua, tentukan rumus yang mau dipakai. Rumus yang mau digunakan. Nah, biasanya kan kalau misalkan nih 150 itu di kuadran berapa? Oh, di kuadran 2. Kalau di kuadran apa di kuadran 2? Karena 150 itu range-nya antara 90 sampai 180. Nah, kemudian langkah yang kedua, tentukan rumus yang mau dipakai. Kalau di kuadran 2 di sini kan ada dua rumus ya. 90 plus alfa sama 180 min alfa. Nah, nanti 180 min alfa sama 90 min alfa ini cara menghafalnya itu nanti kita gunakan fungsi tetap sama fungsi berubah. Nah, kalau misalkan rumus di sepanjang sumbu vertikal ini dia namanya fungsi berubah ya. Ini fungsi berubah. Fungsi berubah.
Nah, kalau yang di sepanjang sumbu horizontal ini fungsi tetap. Ya. Nah, maksudnya apa fungsi tetap sama fungsi berubah? Kalau fungsi berubah, ini kita tulis di sini ya. Fungsi berubah. Fungsi berubah. Nah, dia akan menggunakan fungsi berubah itu apabila di 90 sama 270 ya. 90 dan 270. Artinya apa? Kalau berubah nanti ketika ada soal di sini, nanti dia berubahnya itu kalau ada sin dia akan berubah jadi cos. Kalau ada cos dia akan berubah jadi sin. Kalau ada tangen dia akan berubah jadi kotangen. Kalau ada sekan dia akan berubah jadi kosekan. Nah, jadi ini fungsi berubahnya ya. Jadi berubah. Kemudian yang keempat, kalau yang kita gunakan, ini berarti rumus yang mau digunakan berarti ini ada dua ya, mau fungsi tetap atau fungsi berubah. Ini fungsi tetap. Nah, kamu gunakan fungsi tetap itu kalau di sepanjang sumbu horizontal ini ya, berarti di sudut 180 dan 360. Nah, fungsi tetap ini artinya apa? Kalau nanti soalnya sin, ketemu soal sin, maka dia akan tetap menjadi sin. Kalau ada cos, dia akan tetap menjadi cos. Kalau ada tangan, tetap menjadi tangan. Jadi tetap menjadi diri dia sendiri. Gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tentukan positif atau negatif. Nah, positif atau negatif ini dari soalnya gitu ya. Nah, langsung aja, kalau misalkan cuma langkah-langkah pasti kalian kan bingung ya. Langsung aja ke contoh soal ini. Contoh soal, tentukan nilai dari cos 150. Nah, cos 150 ini berapa sih? Jadi langkah pertama yang kita lakukan, tentukan letak kuadrannya. Cos 150 KO ada di kuadran 2. Langkah yang kedua, tentukan rumus yang mau digunakan. Nah, digunakan di sini kan ada dua rumus ya, 90 plus alfa sama 180 min alfa. Mau pakai yang mana? Misalkan, aku mau pakai yang ini Kak, mau pakai yang 90 plus alfa, boleh. Kalau mau pakai 90 plus alfa, ya, 90 plus alfa berarti kan ini sama aja dengan cos 150, ini bisa kita ubah menjadi cos 90 plus alfa. 90 plus alfa artinya 90 ditambah berapa supaya hasilnya 150, berarti ditambah 60. Sama kan ya, kiri sama kanan ya. Cos 150 ini cos 90 plus 60. 90 plus 60 itu 150. Nah, setelah seperti ini udah ya, tentukan posisi kuadrat udah, tentukan rumus yang mau dipakai. Nah, kan kita ini pakai yang 90 plus 90 itu berarti dia menggunakan fungsi berubah. Nah, patokannya ini nih ya, ini berubah. Nah, kalau berubah kan dia cos itu berubah menjadi sin. Cos berubah menjadi sin, berarti cos berubah menjadi sin. Nah, sin apa? Sin alfa. Nah, alfanya siapa? Berarti nanti yang ditulis cuma ini, Dek. Nah, ini alfanya. Ya, jadi cos 90 plus 60 itu sama aja dengan sin 60. Gitu ya, paham ya? Kemudian langkah yang terakhir yaitu tentukan positif atau negatif. Positif atau negatif ini tergantung soalnya. Ini apa? Cos 150. Cos 150 itu di kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Berarti ini negatif. Nah, jadi cos 150 itu nilainya sama aja dengan min sin 60. Nah, ini baru kita cari nilainya. Sin 60 berapa? Nah, kalau udah sampai sini kalian harus hafal sin 60. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Gitu ya. Bisa ya difahami ya? Oke, nah kalau misalkan saya tadi milihnya pakai rumus 180 min alfa gimana Kak? Boleh aja. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan rumus yang 180 min alfa, berarti kan ini ya. Ya, ini Kakak cari menggunakan dua rumus biar kalian paham bedanya. Cos 150
itu sama aja dengan, nah kalau digunakan rumus yang 180 berarti sama aja dengan cos 180 min 180 dikurang berapa yang hasilnya 150, berarti dikurang 30. Gini kan ya. Oke, berarti cos 180 kurangi 30 sama aja dengan cos 150. Ini kita gunakan fungsi 180 ini kan dia fungsi tetap. Fungsi tetap artinya kalau ada sin tetap jadi sin, kalau cos tetap jadi cos. Nah, karena 180 fungsi tetap berarti cos akan tetap jadi cos, berarti cos 30. Nah, 30-nya dari mana? Dari ini, dari alfanya. Ya, dari ini alfanya. Cos 30. Nah, setelah itu langkah yang terakhir tentukanlah positif negatifnya. Cos di kuadran 2 itu negatif, berarti sama aja dengan cos di kuadran negatif ya, negatif cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, ini tadi min ya, minnya ketinggalan ya. Nah, min sin 60 kan min setengah akar 3. Oke, berarti sama hasilnya. Lihat ini. Jadi mau pakai fungsi tetap atau mau pakai fungsi berubah itu hasilnya sama. Gitu ya. Paham ya adik-adik ya? Sekarang contoh yang kedua deh. Contoh yang kedua. Mau berapa nih? Request berapa nih? Misalkan sin 222. Boleh kan ya? Sin 222. Berapakah nilai sin dari 220? Sin 225 ya. Ini kan kita nggak hafal juga nih. Ya, jadi kita harus menggunakan sudut berelasi. Nah, sudut berelasi di sini sin 225. Langkah pertama, tentukan posisi kuadrannya. Nah, sekarang sin 225 ada di kuadran berapa nih? 225 itu kan range-nya antara 180 sampai 270. Berarti dia ada di kuadran 3. Nah, karena dia ada di kuadran 3 ya, tulis aja nih KW3 kuadran 3. Nah, di kuadran 3 berarti kita gunakan fungsi apa nih? Misalkan mau digunakan fungsi tetap aja Kak, lebih gampang, boleh ya. Fungsi tetap aja. Kalau fungsi tetap berarti kita gunakan, kalau tetap itu kan 180 sama 360 ya. Nah, berarti ini kita gunakan. Nah, berarti sin 225 itu sama aja dengan sin 180 ditambah berapa yang hasilnya menjadi 225, yaitu ditambah 45. Nah, sin 180 plus 45. Nah, kemudian fungsi tetap tadi udah, fungsi berubah. Sin 180 plus kan dia fungsi tetap. Sin tetap menjadi sin, berarti sin yang tulis yang belakangnya aja 45. Tentukan positif negatifnya. 225 itu di kuadran 3. Sin di kuadran 3 itu hasilnya negatif, berarti sama aja dengan min sin 45. Jadi kamu tambahkan sin ya. Nah, min sin 45. Sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Berarti min setengah akar 2. Paham ya? Contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari tangen 330. Nah, gimana? Tangen 330. Nah, 330 langkah pertama tentukan dia ada di kuadran berapa? 330 itu antara 270 sampai 360. Berarti dia ada di kuadran 4. Kalau di kuadran 4 yang positif kan dia cos ya. Kalau ini tangen berarti nanti hasilnya negatif. Pasti negatif. Di kuadran 4 ini ada dua rumus, kamu gunakan yang 360 min alfa atau 270 plus alfa. Kalau kakak, tips dari kakak itu lebih baik kamu gunakan fungsi tetap ya. Fungsi tetap aja lebih enak. Lebih meminimalisir kesalahan.
Kalau mau pakai fungsi berubah juga boleh, tapi nanti di beberapa kasus misalkan kita disuruh membuktikan atau apa yang mengharuskan kita menggunakan fungsi berubah, ya harus digunakan fungsi berubah. Tapi kalau misalkan contoh soalnya seperti ini aja, ya udah kalian gunakan fungsi tetap aja. Nah, tangan 330 di kuadran 4. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan fungsi tetap, itu kan berarti pakai rumus 360 min alfa, ya. Berarti ini sama aja dengan tangan 360 dikurangi berapa yang hasilnya menjadi 330. Berarti dikurangi 30, ya. Tangan 360 min, ini fungsi tetap, tangan menjadi tangan, berarti tangan 30, yang ditulis cuma alfanya aja ya. Nah, kemudian tangan di kuadran 4, negatif apa positif? Negatif. Nah, berarti negatif tangan 30. Nah, tangan 30 berapa? Tangan 30 itu sepertiga akar 3, berarti minus sepertiga akar 3. Itu ya adik-adik ya, cukup mudah ya, cukup mudah difahami ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan kalian komen aja ya di bawah ya. Dan jangan lupa di subscribe supaya kakak lebih semangat lagi untuk memberikan contoh-contoh soal maupun membuat konten yang bermanfaat untuk kalian ya. Oke, ini kakak hapus contoh soalnya ya, kakak hapus dulu. Kita coba beberapa soal lagi. Nah, sekarang kalau misalkan soalnya gini, soalnya ya, contoh soal, ubahlah sudut berikut menjadi sudut berapa? 40 ya, 15 deh, 15 derajat. Nah, ubahlah sudut berikut menjadi sudut 15 derajat. Misalkan soal yang pertama, sin 105, kemudian sin 105, kemudian cos 195, kemudian tangan 285, sin cos tangan, kemudian cos 345. Nah, misalkan begini, ubahlah sudut berikut menjadi sudut 15 derajat. Nah, kalau ada soal seperti itu gimana? Ya, jawab. Nah, jawab nih yang pertama. Sin 105. Nah, sin 105 ini disuruh mengubah ke dalam 15 derajat. Caranya gimana? Nah, caranya sama. Berarti kan ini harus kita ubah ke kuadran 1 ya, karena kan 15 ada di kuadran 1. Sedangkan 105, 195, 285, 345 itu di kuadran 2, 3 sama 4. Nah, kita disuruh mengubah menjadi sudut yang berelasi sama dia, tetapi menjadi sudut yang terkecil ya. Yang pertama dulu, sin 105. Nah, kalian cek 105 itu ada di kuadran berapa? Ya, jadi 105 itu dia ada di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti kan dia ada dua rumus, 90 plus alfa sama 180 min alfa. Nah, kalau misalkan kita ubah, ini 105 itu kan dia ada dua rumus ya. Ada dua rumus, yaitu bisa kita ubah menjadi 90 plus alfa, berarti 90 plus berapa? 90 plus berapa yang hasilnya 105? Plus 15. Kalau pakai rumus yang kedua, 180 min, 180 dikurang berapa supaya hasilnya 105, berarti dikurang 75, gitu kan ya. Nah, ada dua rumus seperti ini, karena ini kita disuruh mengubah menjadi sudut 15, berarti kita gunakan yang 90
plus 15 ya. Nah, kita gunakan 90 plus 15, berarti sin 105 sama dengan sin 90 plus 15. Nah, sin 90 plus 15 ini kan dia sin 90 plus itu 90. Itu fungsi berubah. Fungsi berubah itu kalau ada sin itu berubah menjadi cos. Berarti dia sama aja dengan cos alfa, alfanya 15. Cos 15. Nah, tentukan yang terakhir, positif atau negatif. Sin di kuadran 2, sin di kuadran 2 itu hasilnya positif. Berarti dia tetap positif. Ya udah, berarti sin 105 itu sama aja dengan cos 15. Paham ya? Nah, kemudian yang ini cos 105. Cos 195. Nah, cos 195 tentukan dulu dia ada di kuadran mana. Cos 195 itu kan antara 180 sama 270 ya, berarti ada di kuadran 3. Di kuadran 3 tentunya ada dua rumus, 180 plus sama 270 min. Berarti 180 ditambah berapa supaya hasilnya 195? Berarti ditambah 15. Kalau ini 270 dikurang berapa supaya hasilnya 195? 270 dikurangi 75. Nah, kita gunakan rumus mana sekarang? Nah, karena yang diminta suruh mengubah ke dalam 15, ya berarti kita gunakan ini. 180 plus 15 ya. Jadi ini sama aja dengan cos 195 sama dengan cos 180 ditambah 15. Ini ya. Cos di kuadran 3. Di kuadran 3 ntar dulu kita tentukan dulu ya, dia pakai fungsi tetap apa berubah. Karena di sini pakainya 180 plus 180 itu fungsi tetap. Fungsi tetap kalau cos akan tetap menjadi cos, berarti dia sama aja dengan cos alfa 15. Nah, kemudian dia positif apa negatif? Cos di kuadran 3 itu negatif. Berarti dia sama aja dengan min cos 15 ya. Jadi sin 105 sama aja dengan cos 15, cos 195 sama aja dengan min cos 15. Paham ya? Nah, kemudian yang ini tangen sama aja tangen ya. Tangen 285 itu di kuadran berapa? 285 di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 itu ada dua rumus. Yang pertama yaitu rumus 360 dikurangi berapa biar 285. Nah, kemudian 270 ditambah berapa biar 285? Ini ditambah 15. Kalau ini dikurangi 75 ya. Berarti kita gunakan yang mana? Ini nih, 270 plus 15. Berarti dia sama aja dengan tangen 285 itu sama aja dengan tangen 270 ditambah 15. Nah, di kuadran 4 itu tangen hasilnya negatif. Nah, ini fungsi tetap atau fungsi berubah nih. Tangen 270. Kalau pakai 270 berarti dia fungsi berubah. Kalau fungsi berubah, tangen berubah menjadi kotangen. Jadi dia sama aja dengan kotangen 15. Nah, karena di kuadran 4 tangen hasilnya negatif berarti min kotangen 15. Jadi tangen 285 itu nilainya sama aja dengan min kotangen 15. Paham ya adik-adik ya? Nah, kemudian yang cos 345 ini berapa? Nah, ini coba kalian kerjakan sendiri. Berapakah berapakah yang berelasi sama sudut 15? Kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya.
Oke, materi kakak kali ini semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita ketemu lagi ya